Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Helia dari kelas B1 Akuntansi. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang murabahah, salam, dan istisna untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah akuntansi syariah. Konsep akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem akuntansi yang memadukan prinsip-prinsip akuntansi konvensional dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Penerapan akuntansi syariah di lembaga keuangan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Penerapan akuntansi syariah di lembaga keuangan mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu larangan riba atau bunga. Lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan mengenakan atau membayar bunga. Sebagai gantinya, mereka menggunakan mekanisme keuangan yang sesuai dengan prinsip keadilan, seperti bagian laba dan kerugian dalam pembiayaan. Yang kedua yaitu prinsip kepatuhan syariah. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua aktivitas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat melibatkan pengawasan oleh Dewan Syariah dan memastikan bahwa investasi dan kegiatan bisnis yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam. Yang ketiga yaitu keadilan dan kesepakatan bersama, yaitu lembaga keuangan memastikan adanya keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang terakhir yaitu transparansi dan tanggung jawab. Jadi lembaga keuangan menyediakan informasi yang transparan mengenai biaya dan margin keuntungan untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab yang signifikan. Sebelum ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu jual beli. Jual beli adalah transaksi perdagangan di mana suatu barang atau jasa ditukarkan antara penjual dan pembeli dengan adanya persetujuan bersama mengenai harga dan syarat-syarat tertentu. Oke, yang pertama yaitu murabahah. Murabahah adalah bentuk transaksi jual beli yang dimana penjual mengungkapkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati, dan juga pembeli dapat membayar sekaligus ataupun secara mencicil. Oke, yang kedua yaitu salam. Konsep salam adalah transaksi jual beli di mana pembeli membayar harga beli di muka pada awal transaksi, tetapi pengiriman barang atau jasanya dilakukan di masa yang akan mendatang. Salam umumnya digunakan untuk mendukung produsen atau petani dengan memberikan dana di muka untuk produksi. Contohnya, lembaga keuangan syariah menggunakan salam untuk mendukung petani dan produksi pertanian. Pembeli membayar sejumlah dana di muka dan petani mengirimkan hasil pertanian di kemudian hari apabila telah selesai panen. Oke, yang terakhir yaitu istisna. Istisna adalah bentuk kontrak pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap seiring dengan kemajuan pembuatan barang tersebut. Pada umumnya, istisna itu digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang. Contohnya seperti lembaga keuangan syariah menggunakan istisna untuk mendukung proyek konstruksi. Pembeli atau konsumen biasanya membayar secara bertahap sesuai dengan tahapan proyeknya, tetapi barang atau propertinya itu dikirimkan apabila telah selesai dikerjakan. Jadi, manakah yang paling menguntungkan? Apakah murabahah, salam, atau istisna? Sebetulnya semua konsep itu atau ketiga konsep itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan untuk pemilihannya itu tergantung sesuai dengan situasi dan kebutuhan pada lembaga keuangan tersebut. Jadi mari kita simak kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama yaitu murabahah. Murabahah memiliki kelebihan yaitu mudah diterapkan, transparan, dan memberikan fleksibilitas dalam menentukan margin keuntungan. Namun, murabahah pun memiliki kelemahan, yaitu pihak pembeli mungkin membayar lebih mahal daripada harga pasar. Yang kedua yaitu salam.
Salam pun memiliki kelebihan, yaitu ia bisa mendukung pembiayaan produsen atau petani dengan memberikan pendanaan di muka. Ia juga membantu mengatasi masalah likuiditas. Tapi salam juga memiliki kelemahan, yaitu mungkin terdapat risiko pengiriman barang atau layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu istisna. Istisna memiliki kelebihan, cocok untuk proyek-proyek jangka panjang, seperti konstruksi atau pembuatan barang dengan spesifikasi khusus. Tetapi di samping itu pula, istisna memiliki kelemahan, mungkin melibatkan risiko proyek seperti keterlambatan atau masalah kualitas. Jadi, untuk pemilihannya itu tergantung pada kebutuhan keuangan dan bisnis lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika lembaga keuangan fokus pada pendanaan konsumen, maka murabahalah yang lebih cocok karena memberikan kemudahan dan transparansi dalam pembiayaannya. Namun, jika lembaga keuangan ingin mendukung produsen atau petani dengan pendanaan di muka, maka mungkin salamlah yang menjadi pilihan yang terbaiknya. Dalam prakteknya, lembaga keuangan syariah mungkin menggabungkan beberapa metode akad jual beli. Oleh karena itu, pemilihan metode akad jual beli yang paling menguntungkan itu harus disesuaikan dengan strategi bisnis dan kebutuhan lembaga keuangan syariah tersebut. Jadi, pada intinya, dalam keuangan syariah, semua transaksi itu harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba atau bunga, spekulasi yang berlebihan, dan juga transparansi yang tinggi. Untuk keputusan menggunakan murabahah, salam, ataupun istisna, itu menyesuaikan sesuai dengan sifat dan kebutuhan di lembaga keuangan syariah tersebut. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.